Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi mengenai analisis jurnal tentang masalah psikologi dewasa. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Suci Maisaroh Nasution, SST, MKM. Terkait judul jurnal yang saya analisis yaitu Meta-Analisis Efektivitas Acceptance and Commitment Therapy untuk menangani gangguan kecemasan umum. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama penyebab masalah, yang kedua angka kejadian, yang ketiga ciri-ciri masalah, yang keempat dampak bagi kesehatan, yang kelima solusi, dan yang keenam langkah preventif. Yang pertama yaitu penyebab masalah. Dengan terjadinya fenomena COVID-19 yang membuat perubahan pada kegiatan sehari-hari masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak sosial dan tetap tinggal di rumah. Adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB cukup berdampak pada sisi finansial maupun psikis seseorang, yang salah satunya adalah kecemasan. Selanjutnya yaitu angka kejadian. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2007, ada 450 juta penduduk yang harus hidup dengan gangguan mental, dan pada prevalensi individu dewasa atau usia 18 tahun ke atas sampai lansia, ada 11,6% yang mengalami gangguan emosional seperti kecemasan dan depresi. Kemudian, pada riset kesehatan dasar pada individu dewasa di Indonesia menunjukkan peningkatan gangguan emosi pada tahun 2013 sebesar 6% dan di tahun 2018 meningkat menjadi 9,8%. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masalah. Berdasarkan DSM-5, ada 6 kriteria seseorang dapat dikatakan memiliki GAD. Yang pertama, kecemasan dan kegelisahan berlebih selama beberapa hari dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua, kesusahan dalam mengontrol perasaan cemas dan gelisah. Yang ketiga, perasaan cemas dan gelisah ini muncul dengan minimal 3 gejala lain seperti merasa tertekan, tubuh mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah marah, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Kemudian yang keempat, perasaan cemas, gelisah, dan simptom fisik lainnya yang menyebabkan adanya gangguan dalam menjalani fungsi sosial dan okupasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bukan disebabkan oleh medis. Yang keenam, gangguan ini tidak dapat dijelaskan oleh kondisi gangguan mental lainnya. Selanjutnya yaitu dampak bagi kesehatan. Dampak dari kecemasan dapat menimbulkan respon fisiologis, yaitu pada sistem kardiovaskular, pernafasan, neuromuskuler, gastrointestinal, saluran perkemihan, integumen atau kulit, respon pada sistem perilaku, sistem kognitif, dan sistem afektif. Serta kecemasan kronik dapat mempersulit dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT memang sudah seperti standar bagi para penderita gangguan kecemasan di usia dewasa, tetapi
pengaruh CBT untuk menurunkan kecemasan pada anak-anak masih dipertanyakan. Yang kedua, Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Pada penelitian Hayes et al. Pada tahun 2010 juga mengatakan bahwa CBT sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada penurunan GAT yang dialami oleh individu dewasa. Kemudian Ruiz melakukan sebuah penelitian meta-analisis mengenai perbandingan efektivitas CBT dan ACT terhadap penderita gangguan kecemasan. Hasil yang ditemukan adalah ACT lebih efektif daripada CBT. Terlihat dari 11 jurnal penelitian dari 16 jurnal yang digunakan. Selanjutnya yaitu langkah preventif. Berikut beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu meredakan gejala gangguan kecemasan yang dialami. Yang pertama, tenangkan pikiran dengan melakukan meditasi atau beribadah. Yang kedua, berendam air hangat untuk merelaksasikan otot-otot yang menegang. Yang ketiga, berolahraga selama kira-kira setengah jam bisa mengurangi kecemasan, membuat lebih tenang, serta kian percaya diri. Yang keempat, menggunakan minyak esensial untuk pijat atau aromaterapi penghantar tidur. Yang kelima, melakukan hobi yang disukai atau bahkan mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang keenam, bercerita dengan orang-orang kepercayaan, baik itu keluarga, pasangan, ataupun sahabat terdekat. Yang ketujuh, jangan ragu untuk mencari dukungan ke dokter atau psikologi jika memang memerlukannya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.